mata kita akan melipat tangan kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menguasai setiap hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Kita akan naikkan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Besar
Haleluya. Saatnya kita akan duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sambung dengan satu pujian. Burung pipit. Iya. Menanam, tapi Tuhan. Amin. Tuhan kita berkuasa dan besar. Karena itu Dia juga melimpahkan kasih-Nya. Dia selalu memelihara kita sehingga kita tidak perlu khawatir akan apapun. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. firman Tuhan. Kita harus suka dengar firman Tuhan, dan kita juga rajin berdoa. Nah, saat ini adik-adik waktunya kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita
kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama walaupun secara online, tapi kami percaya Roh Kudus hadir dan Roh Kudus sanggup untuk menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, perintah ataupun teguran dari firman Tuhan, dan tolong kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga anak-anak sekolah minggu yang ada di GSI Amergan ini akan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Kak Sri yang akan membawakan cerita firman Tuhan, dan berkati kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Shalom adik-adik. Pagi ini cerita firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1-8. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan ia akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Ia begitu sedih dengan apa yang dialaminya. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepadanya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji itu akan ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Wah, luar biasa adik-adik apa yang Tuhan buat untuk Raja Hizkia. Pagi ini ayat hafalan kita terdapat di Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kita sudah lihat sama-sama bagaimana Tuhan menjawab doa Raja Hizkia. Walaupun saat itu Raja Hizkia sudah dikatakan akan mati, tetapi ketika ia berseru kepada Tuhan, ketika dia menangis di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Bahkan bukan hanya sembuh Raja Hizkia, tetapi ditambahkan umurnya menjadi 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah saat ini, apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang jadi kesulitan kita, mungkin kita ada keperluan untuk sekolah kita, mungkin juga kita sedang tidak sehat, atau ada orang tua kita, atau adik kita, kakak kita, saudara kita yang sedang sakit, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Kita harus punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita. Amin. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Bahkan ia sanggup menjawab
doa-doa yang kita minta kepadanya. Oke, sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami sudah belajar dari kehidupan Raja Hizkia ketika dia mengalami kesakitan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Kami percaya Tuhan juga sanggup untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biarlah itu tetap tinggal di dalam hati kami dan kami mau belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di sekolah minggu kita berikutnya minggu depan. Shalom.